Kang Mas dan Bayu, saat ini Jateng Bicara goes to Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah. Nah, kira-kira ada apa aja di Disperrakim Provinsi Jawa Tengah? Yuk kita lihat di dalam. Mereka kan pasti kerjaannya banyak nih Pak, pegawai-pegawainya pasti kerjaannya banyak. Setelah ini jangan kemana-mana karena kita akan jalan-jalan di Disperrakim Provinsi Jawa Tengah nih Kang Mas dan Mbak Yu bersama Pak Arief. Jadi kita sudahi dulu podcast kita siang hari ini. Selamat siang. Nah, Kang Mas dan Bayu dan juga Sobat Disperrakim, saat ini kita sudah berada di bidang pertanahan. Nah, kalau pengen tahu kira-kira kalau di bidang pertanahan itu bagian-bagian apa sih Pak, atau program-programnya apa saja, boleh dijelaskan? Ya, bidang pertanahan ini sebetulnya bidang yang cukup strategis ya kalau untuk Pemprov Jateng, karena dukungan proyek strategis nasional keluarnya dari dinas. Dari dinas Disperrakim, bidangnya bidang pertanahan. Karena seluruh PSN di Provinsi Jawa Tengah yang membutuhkan lahan pasti awalnya bekerjanya ada di sini. Ini Mas Ilham ini kepala bidang, ini menangani seluruh penlok se-Jawa Tengah, yang intinya adalah izin awal untuk pelaksanaan pembangunan. Gitu ya. Jadi kegiatan ini selalu mengarah pada bagaimana kegiatan strategis nasional bisa dilaksanakan dengan baik. Tentu sebelum pembebasan tanah kita masuknya di sini. Kemudian yang berikutnya Mas Ilham juga menangani permasalahan-permasalahan pertanahan yang masuk ke Pemprov Jawa Tengah secara keseluruhan. Jadi seluruh permasalahan-permasalahan pertanahan seluruh Jawa Tengah masuknya ke bidang pertanahan di Disperrakim ini dulu ya Pak ya. Mungkin termasuk reforma agraria. Termasuk reforma agraria. Ini sedang yang lagi trending saat ini adalah reforma agraria. Kayaknya Mas Ilham saja yang bercerita biar kebagian. Dijelaskan boleh. Saya menambahkan sedikit yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis. Jadi memang betul bahwa kita kemarin tahun 2023 ini sendiri, kita sampai dengan 2023 ini sudah 15 PSN total 100% gitu. Kita fasilitasi PSN-nya Mbak. Nanti jadi kami itu punya kebanggaan, kebanggaan kami di Dinas Perrakim ini khususnya di bidang pertanahan. Berarti jalan tol yang kita lewati, kemudian bendungan, tol, semua tol di Jawa Tengah ini pasti lewat bidang pertanahan. Jadi kami ada kebanggaan itu. Betul sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis bahwa bidang pertanahan di Disperrakim ini sangat strategis karena di posisi itu. Terus tadi Pak Kadis juga cerita reforma agraria kemarin ini Pak Menteri, Pak Menteri, Pak Tentara ini, Pak Jenderal kemarin baru ke Semarang. Itu salah satu yang dibahas dalam rakor bersama seluruh kantor pertanahan dan Pemkab Kota se-Jawa Tengah ya Pak Kadis. Pak PJ Gubernur juga hadir didampingi oleh Pak Kadis waktu itu di Hotel Patra. Salah satu pokok materi yang dibahas ya itu tadi reforma agraria. Kalau Bapak, Ibu atau rekan-rekan atau teman-teman semua gitu tahu reforma agraria itu salah satunya yang Pemprov Jateng lakukan. Kita ini memberi dukungan karena kita stimulan kita itu membantu sertifikasi LP2B. Jadi kalau istilahnya Pak Kadis, barangkali Pak Kadis, kita ini sambil menyelam minum air. Menyelamnya apa? Menyelamnya kita membantu sertifikasi. Sertifikasi itu bagian dari reforma agraria. Nah, kemudian minum airnya apa? Minum airnya karena sertifikasi yang kita laksanakan di lahan LP2B. Jadi kita Pemprov Jateng khususnya di Disperrakim itu berkomitmen untuk menjaga ketahanan pangan di Jawa Tengah melalui program sertifikasi yang bagian dari reforma agraria. Jadi LP2B itu lahan pertanian berkelanjutan. Lahan pertanian berkelanjutan. Jadi semuanya kalau urusan pertanahan yang pertama kali masuk adalah masuk ke bagian pertanahan Disperrakim Provinsi Jawa Tengah. Baik, ini adalah bagian pertanahan ya. Terima kasih Pak Ilham. Nah, kita mau lanjut jalan lagi ke bidang lain di Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah. Sekarang kita masuk di ruang bidang kawasan pemukiman. Nah, pengen tahu ada apa aja tugas-tugas dari badan ini Pak, bidang kawasan pemukiman apa aja, kita boleh izin masuk ya Pak. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, bidang kawasan pemukiman itu seperti apa, monggo? Jadi bidang kawasan pemukiman adalah salah satu bidang di tempat kami yang tugas pokoknya adalah sebetulnya
menangani kawasan pemukiman, baik di perkotaan maupun pedesaan. Tetapi yang kemudian menjadi lebih spesifik adalah bagaimana kita menangani kekumuhan yang ada di Provinsi Jawa Tengah, baik di kota maupun di pedesaan. Jadi saat ini memang cukup banyak ya kawasan kumuh di Jawa Tengah, dan ini tugas kita bersama dan kita kolaborasikan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten kota. Tujuannya apa? Tujuannya agar setiap masyarakat di Jawa Tengah bisa mendapatkan layanan atas kawasan pemukiman yang ada secara lebih baik. Kalau misalkan masyarakat umum ini Pak, misal melapor di daerah sini ada nih kawasan kumuh, itu bolehkah atau seperti apa? Boleh sih setiap masyarakat melaporkan kepada kami terkait dengan kekumuhan, tapi biasanya yang dilihat adalah terkait dengan ketersediaan air bersih, ketersediaan sanitasi, jalan lingkungan, kemudian penataan bangunan yang ada di sana, ya, termasuk diantaranya adalah drainase dan yang pemadam kebakaran itu hidran. Hidran. Ya, jadi komponen-komponen itu yang kemudian secara keseluruhan membentuk bahwa lingkungan itu baik atau tidak, kumuh atau tidak. Nah, itu adalah tugas dari bidang kawasan pemukiman. Baik, kita akan lanjut lagi ke ruangan mana Bapak ini? Silahkan lanjut ke perumahan. Kalau ini ruangan apa ini Bapak? Ini adalah ruangan record center. Apa itu record center? Tempat sebetulnya untuk penyimpanan arsip-arsip. Jadi tempat untuk penyimpanan arsip karena ini masih proses perbaikan. Arsip-arsip yang lain masih ada di ruangan-ruangan, nanti dipindahkan ke sini. Dengan pendataan-pendataan sesuai dengan judulnya Nah, ini sejauh ini kita jalan-jalan dari tadi, Pak. Ini adalah ruangan yang paling seru dan paling ramai. Boleh diceritakan ini, Pak? Silakan. Ini adalah ruang bidang perumahan. Kalau tadi di podcast dikatakan ada Ruspin, kemudian ada RTL. Di sini pusatnya. Ini pusatnya. Seluruh pengolahan, usulan, proses pelaksanaan sampai dengan proses pengendalian kegiatan RTLH di Jawa Tengah. Ruspin juga ada di sini, kemudian Optimis juga ada di sini. Sebetulnya kita sudah menggunakan sistem jadi artinya sebetulnya paperless. Ini paperless sebetulnya. Tetapi karena untuk kebutuhan audit masih dibutuhkan, sehingga dari masyarakat itu masih mengirimkan ke kita. Tapi prosesnya semua sebetulnya sudah paperless. Jadi mulai perencanaan, mereka mengusulkan siapa saja. Kemudian dikirim ke kabupaten kota, di ACC kirim ke kami, terus kemudian kami proses untuk kemudian menjadi usulan. Nah, demikian juga untuk proses pelaporannya. Dari mereka sampai dengan ke kami, kami kemudian ke BPKAD, uang transfer ke desa langsung. Uangnya langsung ditransfer. Aslinya sebenarnya tidak ada ini. Tapi ini kalau diperiksa, nggak mungkin diperiksa sistem yang diperiksa ini. Karena yang dibantu atau ini tadi juga sudah disampaikan sudah ribuan lebih ya Pak ya. Jadi nggak salah nih Kang Mas dan Bayu dan juga puluhan ribu. Nah, bahkan puluhan ribu ya. Jadi arsipnya sangat luar biasa banyak, dan nantinya akan dipindah ke ruangan yang bawah tadi, ke ruangan record center. Nanti dipindah. Ini karena akhir tahun, dokumen masih ada di sini, digunakan untuk kalau ada pemeriksaan segala macam. Setelah itu kita pindah. Jadi tetap semuanya itu akan diawasi ya Kang Mas dan Bayu, karena semuanya ada audit ya Bapak ya. Jadi jangan khawatir, pasti aman seperti itu ya. Baik, kita akan jalan kemana lagi Pak Arif? Ke bidang keterpaduan. Bidang keterpaduan. Kita sudah berada di ruangan yang berbeda lagi nih Kang Mas dan Bayu dan juga Sobat Disprakim. Nah, kira-kira ini ruangan apa nih Pak Arif? Ini adalah ruangan bidang keterpaduan perumahan dan kawasan pemukiman. Ya, jadi sebetulnya kalau ada skala dinas, di sini adalah bagian perencanaan yang terkait dengan RPJM. Kalau di bidang keterpaduan PKP ini, salah satunya adalah kami perjanjian kerjasama untuk fasilitasi pemanfaatan faba. Kami sudah melakukan perjanjian kerjasama fasilitasi pemanfaatan faba dari 3 PLTU. Yang pertama di PLTU Bimasena, itu PLTU Batang. Yang kedua PLTU Tanjung Jati B, ada di PLTU Jepara. Yang ketiga adalah PLTU
Adipala, ada di Cilacap Adipala, dan saat ini kami sedang mencoba berusaha untuk menjalin penandatanganan PKS fasilitasi pemanfaatan faba yang ada di PLN Nusantara Power yang ada di Rembang. Jadi ini salah satu dokumen, ada tiga dokumen PKS-nya ada di sini. Dokumen PKS fasilitasi pemanfaatan faba. Jadi rencananya faba itu digunakan sebagai material substitusi pengganti bahan bambu. Oke, itu tadi ya. Sekarang kita akan jalan-jalan ke bidang lain lagi, ke sekretariat Disprakim Provinsi Jawa Tengah. Monggo silakan Kak. Ya, terima kasih. Oh, ini yang tadi. Kali ini kita sudah bersama Pak Arief di ruangan apa ini Pak Arief? Ini adalah ruangan subbag program. Oh, program. Nah, kira-kira program apa saja nih yang diproduksi di ruangan ini Pak? Jadi sebetulnya begini, kalau tadi kita di keterpaduan cerita 5 tahunan, di sini adalah usulan-usulan kegiatan dan program-program kegiatan yang sifatnya tahunan untuk menyusun DIPA. Oh, untuk menyusun DIPA ya. Mulai dari RKA sampai dengan DPA ada diproduksi di sini. Dan ini sebetulnya think tank untuk kegiatan 1 tahun ke depan. Oh, 1 tahun ke depan. Seluruh bidang yang ada di sini kemudian diproses di keterpaduan, masuk ke sini untuk menjadi program tahunan. Oke, jadi siap. Di sini tempat orang, kalau kita berbicara tahun depan ada apa ya, di sini kan? Sumbernya ada di sini. Baik. Jadi kira-kira program apa atau kegiatan apa lagi yang akan dilakukan Disprakim? Nah, ini otaknya di sini ya Pak ya. Oke, siap. Jadi ini bagian dari sekretariat yang mengurusi program kegiatan. Karena sekretariat ada 3, satu program, kedua adalah keuangan, subbag keuangan, dan yang ketiga adalah umum dan kepegawaian. Umum dan kepegawaian. Baik, kira-kira seperti itu ya tugas dari bagian program ya Pak ya. Subbag program. Kang Mas dan Bayu dan juga Sobat Disprakim, tadi kita sudah jalan-jalan dan kita sudah mengetahui tugas-tugas apa sih yang ada di Disprakim Provinsi Jawa Tengah. Kemudian juga Pak Arief selaku Kepala Dinas Disprakim Provinsi Jawa Tengah juga sudah banyak menjelaskan program-program yang sedang berjalan di Disprakim Provinsi Jawa Tengah. Nah, mungkin terakhir nih Pak, yang ingin disampaikan nih untuk Kang Mas dan Bayu dan juga Sobat Disprakim, monggo silahkan. Jadi Kang Mas dan Bayu serta Sobat Disprakim seluruh Jawa Tengah, banyak sekali program yang kita buat memang untuk bagaimana sebetulnya masyarakat bisa memanfaatkan ya. Itu dari rumah, kemudian kawasan kumuh. Tadi kalau kita berbicara tentang tanah berarti bagaimana masyarakat bisa mengoptimalkan PSN yang ada. Betul. Dan tentu saja Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman Sobat Prakim dan Kang Mas dan Bayu, kalau kira-kira akan datang ke dinas untuk mencari informasi, di dinas kita ada klinik PKP. Oh, ada klinik PKP ya Pak? Iya, bisa langsung bertanya di dinas atau melalui kanal-kanal medsos kami. Dan tentu saja harapannya di samping masukan, di samping pertanyaan, kami juga menerima koreksi-koreksi supaya apa? Kita bisa melayani dengan semakin baik. Betul. Jadi selain melakukan pelayanan juga Disprakim juga terbuka untuk menerima koreksi, seperti itu. Nah, kalau misalkan aduan untuk misal di media sosialnya Bapak apakah boleh? Boleh, silahkan ya. Di website kita juga buka, di media sosial kita buka. Pasti kita lakukan pengecekan dan tidak sampai 24 jam akan kita respon. Oke, tidak sampai 24 jam akan selalu direspon ya Pak dari pihak Disprakim ya. Baik, kalau begitu terima kasih sekali Pak Arief. Semoga Disprakim semakin bagus lagi melayani masyarakat dan semakin bermanfaat lagi untuk masyarakat Jawa Tengah. Amin. Terima kasih sama-sama. Kalau begitu Kang Mas dan Bayu cukup sekian ngobrolnya dengan Pak Arief selaku Kepala Dinas Disprakim Provinsi Jawa Tengah. Sampai ketemu lagi di Jateng Bicara Goes to OPD berikutnya.